Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 10 bersama saya Khairunisa, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali melanjutkan materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pertidaksamaan linier satu variabel dan juga kita telah mempelajari bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak serta bagaimana penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang konsep nilai mutlak, di mana untuk setiap X anggota bilangan real, nilai mutlak dari X atau yang ditulis dengan garis X garis, dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Nah, sama ya seperti konsep nilai mutlak yang pada pertemuan kemarin. Dalam pertidaksamaan nilai mutlak terdapat sifat-sifat nilai mutlak yaitu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 8 sifat-sifat nilai mutlak yang dapat kalian baca dan juga dapat kalian lihat pada LKS halaman 15 untuk yang lebih lengkapnya. Untuk lebih memahami bagaimana penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak, dapat kita lihat pada contoh berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X dikurang 5 kurang dari 3. Nah, dari soal ini, kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak yang kedua, yaitu yang tadi, di mana nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X kurang dari atau sama dengan A dan X lebih dari atau sama dengan min A. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan. Nah, di sini 2X kurang 5 ini kita misalkan sebagai X. Maka berarti kan posisinya di tengah, 2X dikurang 5. Kemudian di sini kan X kurang dari atau sama dengan A. Berarti di sini sebelah sini kita letakkan kurang dari 3 dan sebelah sini kita letakkan lebih dari min 3. Nah, kita patokan dari sifat nilai mutlak yang ini. Kemudian kita operasikan. Karena kita ingin mendapatkan nilai X, maka kedua ruas kita jumlahkan dengan 5. Berarti di sini kan min 3 ditambah 5, 2X dapat kita tulis, dan 3 ditambah 5, 8. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya tetap, karena untuk penjumlahan dan pengurangan tanda pertidaksamaan itu tetap atau tidak berubah. Kemudian, karena kita ingin mencari nilai X, maka kedua ruas kita bagi dengan 2. Di sini 2 bagi 2, 1, itu 2X bagi 2, X, dan 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi dapat disimpulkan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X dikurang 5 kurang dari 3 adalah X lebih dari 1 dan X kurang dari 4. Selanjutnya, untuk garis bilangannya sama seperti tadi cara kita menentukannya, yaitu melihat pada tabel bentuk dan jenis interval. Nah, di mana ini himpunan penyelesaiannya ini X lebih dari 1 kurang dari 4 ini masuk ke dalam jenis interval terbuka dan bentuknya seperti ini. Dapat kalian lihat pada LKS halaman 13 atau pada slide sebelumnya. Nah, dan bulatannya ini itu bulatan kosong. Kenapa jadi kosong? Karena notasi pertidaksamaannya di sini tidak ada tanda sama dengannya. Artinya hanya kurang dari dan lebih dari. Tidak ada kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Sehingga bulatan ini bernilai bulatan kosong. Nah, untuk contoh selanjutnya, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X ditambah 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak yang ketiga, yaitu nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, jadi untuk menjawabnya kita ikuti
dari sifat nilai mutlak yang ketiga ini. Langsung saja kita tulis, berarti kan kita pakai yang positif dulu ya, yang X lebih dari sama dengan A. Jadi sini 2X ditambah 3 ini kita misalkan sebagai X. Jadi di sini kan X-nya 2X ditambah 3 lebih dari sama dengan 7. Kemudian kita cari nilai X-nya seperti tadi. 2X lebih dari sama dengan 7, 3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi min 3, maka diperoleh 7 dikurang 3, 4. Karena kita ingin mencari X, maka kedua ruas kita bagi dengan 2, maka diperoleh X lebih dari sama dengan 2. Atau untuk yang sebelahnya itu, yang ini yang X kurang dari sama dengan min A. Jadi di sini sama kayak tadi, 2X ditambah 3 kurang dari sama dengan min 7. Kemudian kita ingin mencari nilai X-nya, 2X kurang dari min 7, 3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi min 3. Nah, karena kita ingin mencari nilai X, maka kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh X kurang dari sama dengan min 5. Jadi, himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini adalah X, di mana X lebih dari sama dengan 2, atau X kurang dari sama dengan min 5. Selanjutnya, untuk menentukan garis bilangannya, sama seperti tadi, kita lihat lagi pada tabel bentuk dan jenis interval. Nah, di sini kan bentuk himpunan penyelesaiannya itu X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan min 5. Nah, ini termasuk dalam interval tertutup. Jadi, gambarnya seperti ini. Yang pertama, lebih dari 2. Karena lebih dari itu panahnya arahnya ke kanan. Kalian dapat lihat pada tabel di halaman 13 ya, ke arah kanan. Nah, dan sebelahnya X kurang dari sama dengan min 5. Kurang dari panahnya ke sebelah kiri. Nah, sekarang intervalnya itu tertutup. Jadi di sini bulatannya itu bulatan penuh. Karena di sini kan ada tanda sama dengannya. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi gambar garis bilangan ini seperti ini. Nah, jadi untuk memudahkan kalian menentukan arahnya itu seperti ini saja. Kalaunya kurang dari, berarti kurang dari atau kurang dari sama dengan, arahnya itu ke sebelah kiri. Kalaunya lebih atau lebih dari sama dengan, arahnya itu ke arah kanan. Kalau untuk bulatannya ini, kalaunya bulatan penuh, itu berarti ada tanda sama dengannya, berarti bulatan penuh. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, misalnya kurang dari saja, berarti bulatannya bulatan kosong. Selanjutnya, untuk bentuk contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2 dikurang X lebih dari sama dengan nilai mutlak 2X dikurang 1. Maka penyelesaiannya, kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak yang keempat, yaitu jika nilai mutlak X kurang dari sama dengan nilai mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Nah, ini pun juga berlaku untuk notasi pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Nah, jadi langsung saja, berarti kan kita kuadratkan nih kedua ruasnya. Karena kita kuadratkan, berarti nilai tanda mutlaknya hilang. Jadi, 2 dikurang X kuadrat lebih dari sama dengan 2X dikurang 1 kuadrat. Nah, kita ketahui kan 2 dikurang X kuadrat itu sama dengan 2 dikurang X dikali 2 dikurang X. Sama halnya dengan 2X dikurang 1 kuadrat, itu adalah 2X dikurang 1 dikali 2X dikurang 1. Kemudian kita hitung, sehingga diperoleh 4 dikurang 4X ditambah X kuadrat lebih dari sama dengan 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Kemudian kita kumpulkan ke ruas sebelah kiri yang ada variabelnya dan ke ruas sebelah kanan yang tidak ada variabelnya. Jadi, diperoleh X kuadrat dikurang 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 4X. Lebih dari sama dengan 1 dikurang 4. Nah, kemudian kita hitung yang tadi diperoleh min 3X kuadrat lebih dari sama dengan min 3. Nah, kemudian min 3-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Sehingga diperoleh min 3X kuadrat ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena kita ingin mencari nilai X, berarti semua ruas dibagi dengan min 3. Nah, jika dibagi min 3 kan diperoleh hasilnya X kuadrat dikurang 1. Nah, hati-hati, kalau dibagi atau dikali sama bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Jadi, tetapi ini hanya untuk dikali dan dibagi dengan bilangan negatif ya. Kalau dikali atau dibagi dengan bilangan positif, tidak usah dibalik, tetap aja seperti yang
awal. Jadi kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu dibalik. Nah, di sini kan awalnya dari lebih dari sama dengan, kemudian karena kita bagi dengan negatif 3, maka tanda pertidaksamaannya kita balik. Jadi X kuadrat dikurang 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita peroleh kan, kita sebelahkan satunya, jadi X kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nah, sesuai dengan sifat konsep pada nilai mutlak kemarin, itu jika nilai mutlak X akan sama dengan X kuadrat. Jadi, X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X. Maka di sini kita tulis nilai mutlak X kurang dari sama dengan 1. Seperti kita telah belajar kemarin tentang konsep nilai mutlak, bahwa nilai mutlak X akan bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0, dan akan bernilai min X jika X kurang dari 0. Nah, maka seperti ini juga. Berarti di sini kan X-nya bernilai kurang dari sama dengan 1 atau min X kurang dari sama dengan 1, maka X lebih dari sama dengan min 1. Jadi kita ikuti konsep yang dari nilai mutlak kemarin. Yang satunya X-nya dipositifkan, yang satunya X-nya negatif. Nah, jadi kita peroleh himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk garis bilangannya sama seperti tadi, kita lihat pada tabel bentuk dan jenis interval. Nah, di sini kan kita lihat nih tandanya itu ini X-nya lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Ini kan termasuk dalam kategori interval tertutup. Nah, sehingga garisnya itu seperti itu, dan karena interval tertutup, maka bulatannya itu bulatan penuh karena ada tanda sama dengannya, tidak hanya kurang dari atau lebih dari, tapi di sini kan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, sehingga intervalnya itu bersifat tertutup dan bulatan itu jadi bulatan penuh. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pada LKS halaman 13 untuk melihat tabel bentuk dan jenis interval untuk bisa membuat garis bilangan. Karena kita mengikuti dari tabel sana, kalian akan mudah untuk membuat garis bilangannya. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Karena insya Allah dari beberapa contoh soal ini kalian bisa memahami dan bisa mencoba untuk contoh soal yang lainnya. Mungkin sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat kalian aplikasikan pada contoh soal yang lainnya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.